Sejumlah lembaga dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sulit mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Menghilang dan muncul pekerjaan baru. Untuk itu Presiden berpesan mahasiswa harus memahami banyak ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari target pemerintah dalam APBN 2020 yang sebesar 5,3%. Presiden mencontohkan beberapa pekerjaan seperti halnya kasir yang dulu penting, saat ini telah tergantikan dengan e-payment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alun Andaindiko Desma Putra selaku moderator 1 dengan NIM 2021-0203-1003. Baik, sebelum kita memasuki diskusi hari ini, kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan isu yang akan kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aisyah Sukma sebagai moderator kedua. Benar sekali. Jadi maksud dari isu yang akan dibahas ini adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, itu merupakan salah satu indikator yang amat sangat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Sendiri juga dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Selain itu, kita juga mengangkat isu tentang pekerjaan yang layak, pentingnya kerja layak dalam mencapai pembangunan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja yang produktif dan kerja layak untuk semua. Ya, tepat sekali. Adapun salah satu tujuan dari 8 tujuan tersebut ialah melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran. Khususnya pekerja migran perempuan dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fadila dari Prodi Sarjana Manajemen. Nah, sebenarnya simpel aja. Saya ingin menyampaikan tentang sebuah data hasil riset McKinsey & Company mengatakan hingga kurun waktu 10 tahun ke depan, hingga tahun 2030, Indonesia akan kehilangan 23 juta pekerjaan. Hal itu terjadi karena ada revolusi industri 4.0. Revolusi ini diyakini akan ada kecepatan pergeseran posisi pekerjaan hingga menghilangkan profesi pekerjaan tersebut di masa depan. Nah, hal tersebut memang tidak dapat dipungkiri dan dihindari karena umat manusia selalu meminta lebih dan menginginkan efisiensi, terutama dalam dunia bisnis. Mengurangi biaya produksi dan segala hal yang bisa dihemat pasti akan didukung, namun tentu tetap dengan dukungan kualitas SDM yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nafira Vega Hafiz, NIM 20211021127. Untuk menyikapi hal tersebut, kita bisa menghindari pergeseran posisi pekerjaan yang akan tergantikan oleh teknologi, karena teknologi adalah buatan manusia. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Clariza Rivianti dengan nomor NIM 2021-0202-1007. Benar sekali. Menurut Presiden Universitas Northeastern, Joseph Aoun,
yang menulis buku Robot Prof, pendidikan perlu berubah secara dramatis jika pekerja ingin beradaptasi dengan zaman baru ini. Sekian opini dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vina Raihana Tuljana dengan NIM 202101031039. Ada solusi yang diberikan oleh Presiden Joseph Aoun yang disebut Humanist. Yang pertama ialah konsep teknis, karena kecerdasan buatan dan robot semakin pintar. Mesin akan masuk ke dunia yang sebelumnya hanya dimonopoli oleh manusia. Beberapa karyawan tidak akan mampu bertahan lama, tetapi yang lain mungkin akan sanggup bekerja dengan mesin dan mungkin akan jauh lebih produktif. Pekerja yang paham bahasa programan dan prinsip-prinsip IT akan mampu berkembang di dunia baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indi Sabila Hamidi dengan nomor NIM 202110131043. Konsep yang kedua ialah konsep disiplin data, menavigasi informasi yang dihasilkan oleh mesin. Pekerja harus memiliki literasi data untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi yang akan menentukan segala hal, dari mulai keputusan bisnis hingga pembelian saham. Dan untuk konsep yang ketiga adalah konsep disiplin manusia, melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh mesin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi Ana Putri dengan NIM 202101031042. Di sini saya akan menjelaskan tentang opini saya. Kami kurang setuju dengan hal tersebut, karena dalam menyikapi solusi dan konsep yang telah diberikan, seharusnya pemerintah itu memberikan masyarakat itu sebuah pelatihan dan pekerjaan yang menjaminkan atau juga menjanjikan. Sekian opini dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 202102011009. Setuju, tidak hanya sekedar memberi konsep saja, namun juga harus membantu secara nyata serta memberikan tindak lanjut kepada masyarakat dalam proses pekerjaan yang layak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yogadi Putra dengan NIM 202101071009. Kemajuan teknologi memang berdampak baik untuk pekerjaan, namun tidak semua masyarakat bisa menggunakan teknologi dengan baik. Semua masyarakat bekerja dengan layak. Saya Maria Yulia Jano, NIM 2017310207. Benar banget, kita juga kurang setuju akan konsep pekerjaan yang tergantikan dengan teknologi, karena semua ilmu bersumber dari kecerdasan atau pemikiran dan kecakapan manusia. Jadi, manusia tetap akan bertahan di masa yang akan datang, namun kemajuan tetap akan diiringi dengan kecerdasan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nanda Syafira Wahyudi dengan NIM
0103 1040. Untuk itu, kita harus menyeimbangkan antara kecerdasan atau pikiran dengan tenaga yang ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ica Rikawati dengan NIM 202101031041. Di sini saya akan memberikan argumen saya. Menurut argumen saya yaitu, namun tidak hanya itu saja yang harus kita seimbangkan, melainkan kita juga harus bisa menyatukan kedua hal tersebut dengan moral yang ada. Dengan melakukan hal tersebut, bisa menjadikan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi akan tercapai. Sekian argumen saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nadila Anjani, NIM saya 202101021125. Saya dari program studi S1 Manajemen. Menurut saya, kita tidak perlu khawatir akan perkembangan teknologi dan wabah pandemi saat ini, karena hal tersebut dapat kita kesampingkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maya Cindy Abelia dengan NIM 202101021023. Untuk mencapai target tersebut, kita tidak bisa hanya berdiam saja, namun juga harus melakukan usaha dan adanya keinginan untuk bangkit sehingga terwujud apa yang kita capai. Terima kasih. Kekuatan generasi muda yang seharusnya berjalan beriringan akan membuat perekonomian dan pekerjaan layak semakin terbuka dan berkembang. Saya rasa semangat itulah yang harus kita bawa. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kesimpulan dari podcast pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang kelompok kami bahas itu adalah pekerjaan layak secara sederhana adalah pekerjaan yang dilakukan atas dasar kemauan sendiri dan dapat memberikan hasil yang cukup untuk dapat membiayakan kehidupan orang tersebut secara layak dan dapat menjamin keselamatan sang pekerja baik fisik maupun psikologis. Kemudian, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan perekonomian untuk menuju kondisi yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, suatu negara yang mengalami proses pertumbuhan ekonomi biasanya mengalami peningkatan pendapatan dan yang ditandai dengan terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa, perkembangan teknologi, dan berbagai inovasi di bidang sosial. Serta pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu cara untuk melihat perkembangan suatu negara, dan kedua hal tersebut merupakan suatu yang selalu hangat diperbincangkan di Indonesia, karena di Indonesia sendiri masih banyak kemiskinan, pengangguran, atau kurangnya kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Terima kasih. Baik, sejatinya tak ada yang abadi selain perubahan. Saya rasa quote tersebut cocok untuk bisa menyimpulkan sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini. Perkembangan perekonomian dan pekerjaan layak pasti tak luput dari banyak hal. Oleh karena itu, wacana dan ditindaklanjuti menjadi langkah konkret dengan segala aspek pendukung menjadi hal yang patut dijalankan. Baik, kami selaku moderator pamit undur diri dan sampai jumpa di lain waktu. Setuju untuk Indonesia Maju.